Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah yang dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-83, nomor hadis 264, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian qassi, yakni pakaian yang dibuat di sebuah daerah di Mesir. Dan larangan pakaian ini bukan karena ia didatangkan dari satu tempat, akan tapi pakaian ini dibuat dengan bercampur atau dicampur dalam pembuatannya dengan sutra, renda atau bordirannya, ya, ada sutranya. Maka ini dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra. Namun yang dilarang, sebagaimana kita jelaskan, sutra di sini adalah sutra dari hewan, ya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengancam bahwa siapa yang memakainya di dunia, maka Allah SWT tidak akan pakaikan pakaian tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman yang Allah SWT tetapkan, yang Allah SWT tentukan bagi pelaku sebuah pelanggaran dalam agama, hukumannya di akhirat sejenis dengan pelanggaran yang ia lakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah." Barang siapa yang berani mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan di dunia, maka Allah SWT tidak akan berikan kepadanya minuman khamar di surga, di akhirat. Kemudian tatkala seorang membunuh dirinya atau bunuh diri dalam kehidupan dunia, maka hukumannya sejenis. Ya, bahkan Nabi SAW katakan, barang siapa yang menenggak racun, maka ia dihukum dengan hal yang sama nanti di akhirat. Ya, Allah SWT akan berikan racun itu untuk diminumnya nanti di akhirat. Barang siapa yang memutuskan urat nadinya dengan menggunakan senjata tajam atau pisau,
maka Allah SWT akan berikan hal yang sama juga untuknya nanti di akhirat. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan Allah berikan sejenis dengan amal perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Ini larangan yang pertama. Kemudian kita jelaskan larangan yang kedua adalah mu'asfar, yaitu kain yang dicelup dengan tumbuhan maklum dalam penjelasan para ulama yang diketahui, sehingga akhirnya kain tersebut setelah dicelup berubah warnanya menjadi kuning. Berubah warnanya menjadi apa? Menjadi kuning. Ya, ini akhirnya pakaian ini dilarang dipakai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan bahwa pakaian yang seperti ini ya tatkala dipakai hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki bahagian apapun ya nanti di akhirat. Jadi ini larangan yang kedua. Kemudian yang ketiga kita telah jelaskan takhattum adzahab, memakai cincin yang terbuat dari emas ya, cincin yang terbuat dari emas. Ini juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ini larangan berkaitan dengan laki-laki karena memang laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa ini untuk mereka, ini orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita di mana? Di akhirat. Ya, jadi tidak boleh memakai, laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Ya, berbeda dengan wanita. Nabi SAW bersabda, diharamkan atas lelaki dari umatku dan dihalalkan untuk perempuan. Ya, dihalalkan untuk perempuan. Jadi perempuan pakai kalung emas tidak mengapa, pakai emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai anting emas, ini tidak mengapa. Dalam Islam ini mubah hukumnya, dibolehkan. Namun bagi laki-laki ini diharamkan. Bagi laki-laki diharamkan. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari apa? Dari emas. Ya, pakai perhiasan dari emas ini tidak boleh. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berkaitan dengan pembahasan bab ke-83, larangan berikutnya adalah an qiraatil Qur'ani fir ruku'. Nabi melarang kita membaca Al-Qur'an di saat apa? Di saat ruku'. Jadi para ulama kata Imam Tirmidzi rahimahullah berpendapat dengan hadis ini dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan generasi ulama setelah mereka, karihu al-qira'ata fi ruku' wa sujud. Mereka membenci membaca Al-Qur'an di saat ruku' dan sujud. Sebagian para ulama mengatakan apa hikmahnya kenapa dilarang? Bukankah membaca Al-Qur'an bagian daripada ibadah? Mereka mengatakan karena secara khusus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita di dalam ruku' dan sujud dengan kalimat-kalimat khusus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amar ruku' fa'azzimu fihi rabb." Adapun di saat ruku' maka agungkan Tuhanmu. Ya, besarkan Tuhanmu dengan ucapan-ucapan yang beliau perintahkan. Di antaranya kita diperintahkan mengatakan subhana rabbiyal azim. Kita diperintahkan mensucikan Allah SWT di saat ruku', dan kita diperintahkan mensucikan Allah SWT juga di dalam sujud. Kita mengatakan dalam ruku' subhana rabbiyal azim, dan di dalam ruku' kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Tuhanku, maha suci dari segala perkara yang tidak baik, maha suci dari segala aib, maha suci dari segala kekurangan. Kita tolak semua hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sifatnya bagus, maha tinggi, semua namanya maha baik, maha indah, perbuatannya tidak ada yang buruk ya. Apa yang dia lakukan semuanya adalah kebaikan. Kita mengatakan subhana rabbi, maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita membaca Quran di saat ruku' dan sujud. Ya, karena mungkin sebagian berpikir bukankah ruku' dan sujud merupakan posisi yang sangat mulia? Ya, karena di saat ruku' kita sedang menghinakan diri kita di hadapan siapa? Allah. Di saat sujud kita juga menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kondisi atau keadaan yang paling mulia seorang hamba melakukannya. Karenanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang didasari kehinaan yang sempurna di hadapan Allah.
kemudian kecintaan yang sempurna kepada Allah. Ini ibadah atau ibadah itu mengandung dua hal ini. Jadi tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah mesti seharusnya mengandung dua makna ini. Yang pertama, kehinaan yang paling sempurna di hadapan Allah. Kita merasa kita adalah hamba yang paling apa? Hina, hamba yang paling rendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengandung ibadah tersebut mengandung apa? Kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menimbulkan dua sifat ini? Para ulama mengatakan untuk memunculkan sifat hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah dengan hina dan kerendahan yang paling sempurna. Jadi semakin kita merendahkan dan menghinakan, beranggapan demikian di hadapan Allah, maka Allah semakin cinta kepada kita. Caranya adalah dengan untuk memunculkan sifat ini adalah dengan mempelajari dan merenungkan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Ya, keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana agungnya Allah, bagaimana besarnya Allah, bagaimana sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari asma dan sifat yang diinformasikan dalam Al-Qur'an dan hadis, dengannya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita ini adalah hamba yang sangat apa? Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memikirkan juga keagungan penciptaannya. Penciptaan makhluk selain kita. Contoh misalnya kita merenungkan bagaimana malaikat diciptakan. Bagaimana malaikat diciptakan oleh zat yang maha agung yang menciptakannya. Kemudian kita bandingkan malaikat ini dengan kita. Ya, malaikat ini dengan kita. Contoh Nabi SAW mengatakan Jibril itu punya 600 sayap yang apabila dibentangkan sayapnya ini maka akan menutupi ufuk, menutupi dunia. Ini Jibril. Ya, malaikat yang diciptakan oleh zat yang maha agung dengan sifat seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat penjunjung arsy dari ujung telinga sampai bahunya perjalanan 500 tahun. Kalau kita bandingkan, kita jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bandingkan kita dengan makhluk-makhluk yang agung ini saja, kita sudah melihat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita kemudian pelajari nama dan sifat Allah melalui Al-Quran dan hadis, maka kita semakin sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling hina. Ya, makhluk yang paling hina. Kemudian cara untuk memunculkan kecintaan kita kepada Allah dengan merenungkan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan muncul cinta. Perhatikan apa yang Allah berikan kepada kita dari semenjak kita lahir. Renungkan itu. Apa yang Allah berikan? Ya, menghitung-hitung nikmat Allah ini bagus. Allah telah memberikan ini kepada saya, memberikan itu kepada saya. Allah telah sempurnakan ini dan itu. Ini akhirnya memunculkan apa? Kecintaan, sehingga kita mudah untuk memujinya Subhanahu wa taala. Kita mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kadang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu hilang hanya karena sebuah musibah yang Allah ujikan kita dengannya. Ya, jadi kalau ada musibah, sepertinya nikmat yang lain apa? Hilang. Padahal subhanallah, karena seorang ulama pernah diuji oleh Allah SWT. Urwah bin Zubair atau siapa namanya, seorang tabi'in, lupa saya. Tatkala beliau berkunjung ke seorang khalifah, anaknya main, dia bawa anak, ya, kemudian main di kandang kuda, dia tendang kuda, mati anak laki-laki. Maka ini musibah. Kemudian di saat itu juga ia terkena penyakit di kakinya yang harus diamputasi. Akhirnya diamputasi. Maka orang-orang mengatakan kepada subhanallah, sabar, mereka menyabarkannya. Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya punya 4 anak, ya, kalau nggak salah saya dalam riwayatnya. Oh, Allah ambil 1, masih ada berapa? 3 lagi. Kemudian Allah SWT berikan padaku 4 anggota tubuh, tangan 2, kaki 2. Diambil 1, masih ada di 3. Ini subhanallah. Kalau kita diuji 1,
tiga itu hilang gitu. Nasallallahu salam alafiyah. Walaupun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kami keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki 1 tahun lancar, kemudian dari 1 tahun itu ada mungkin 1 pekan yang Allah sedikit agak sempitkan, itu hidupnya sudah hancur-hancuran rasanya gitu. Ya padahal yang lainnya Masya Allah hanya dikurangi sedikit. Dan perbuatannya kepada kita mengurangi, menimpakan sebuah kesulitan itu sebenarnya untuk kebaikan. Karena Allah tatkala berbuat tidak ada yang buruk, hanya untuk kebaikan, untuk menyadarkan kita, untuk menambah kesyukuran kita, agar kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya menuntut agar kita itu diuji, supaya kita kembali, supaya kita sadar, supaya kita semakin bersyukur. Jadi intinya sifat cinta kepada Allah dengan memperhatikan kebaikan yang Allah SWT berikan pada kita. Ya, makanya sebelum tidur bagus kita merenung. Ya, apa yang sudah Allah berikan. Ya, kesehatan diberikan sudah 50 tahun sehat walafiat. Tidak ada kekurangan apapun. Ya mungkin ada sedikit sakit dan sebagainya, maklum dalam kehidupan. Kemudian kita lihat Allah memberikan fasilitas hidup, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bahkan satu saja nikmat yang Allah berikan pada kita, kalau kita renungkan dengan baik, bisa memunculkan sifat apa? Cinta kepada, sehingga muncul kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang hendaknya diperhatikan. Karena kadang-kadang orang berbuat kebaikan kepada kita 1 kali saja, pujian kita kepadanya itu berkali-kali, bahkan berhari-hari diingat terus kebaikannya. Itu orang berikan kebaikan kepada kita, tetap kita katakan kebaikannya kepada kita itu bagus, kita harus berterima kasih kepadanya karena memang syariat Islam. Tapi dia memberikan kebaikan kepada kita semuanya atas kemudahan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berbuat baik diingat 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun masih ingat kebaikannya, dipuji-puji dan sebagainya. Kenapa kita tidak mengingat dan memuji kebaikan yang Allah berikan pada kita? Ya, jadi sifat ini, cinta ini muncul karena kita memperhatikan, merenungkan kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita. Karenanya ibadah rukuk dan sujud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena di posisi ini kita menghinakan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membungkukkan punggung kita di hadapan Allah. Ini merendahkan diri. Merendahkan diri. Dan itu kita tidak lakukan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bungkuk, membungkukkan di saat ruku. Karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala tatkala pergi ke Yaman, kemudian masyarakat Nasrani setiap kali ketemu dengan pendeta mereka melakukan seperti itu, gerakan seperti ruku. Ya layaknya kita lihat di sebagian di zaman kita tatkala seorang raja dikunjungi atau berkunjung ke sisi seorang raja, maka kadang-kadang kita dapati yang hadir itu membungkukkan apa? Punggungnya seperti ruku. Bahkan ada yang mendatanginya dengan merangkak. Mencium kakinya dan sebagainya. Ini tidak dilakukan kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal berpikir, tatkala masyarakat Nasrani melakukan itu kepada pendeta, dia langsung berpikir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih layak diperlakukan seperti itu. Maka di saat dia balik ke Madinah, dia lakukan itu, maka Nabi melarangnya. Rukuk di hadapan siapa? Di hadapan Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan. Maka Nabi SAW mengatakan, melarangnya. Bahkan beliau bersabda, kalau aku dibolehkan memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk. Jadi rukuk itu bagian daripada apa? Sujud. Jadi posisi rukuk itu adalah sama seperti sujud, ini merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi mengatakan kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Kepada suaminya, karena begitu besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Begitu juga dengan sujud. Ini perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dua gerakan ini
Allah cinta kepada kita dan kita saat itu diperintahkan mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Karenanya kita dilarang membaca apa? Al-Qur'an. Ya, dilarang membaca Al-Qur'an di saat rukuk dan sujud. Kalau ada sebagian bertanya, bagaimana kalau kita di saat rukuk dan sujud kita berdoa, dan doa yang kita baca adalah doa yang kita ambil dari Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa-doa yang semisalnya yang ada dalam Quran. Apa hukumnya? Maka para ulama mengatakan boleh. Tidak dilarang tatkala kita di saat sujud berdoa dengan menggunakan doa-doa yang diambil dari Quran, karena yang dilarang adalah membaca Al-Quran, bukan berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun doanya adalah dari Quran, tapi kita tidak sedang membaca, tapi kita sedang berdoa. Yang dilarang itu membaca. Contoh misalnya ruku atau sujud, karena imamnya lama kali, maka kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Walaupun itu bagian ibadah, tapi itu dilarang dilakukan di dalam sujud. Ya, tapi kalau doa kita tidak sedang apa? Membaca. Karenanya kalau orang membahas, para ulama kita membahas baca Quran, disunnahkan untuk memulainya dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka di saat doa kita tidak perlu membaca a'udzubillah. Ya, sebelum baca misalnya Rabbana hablana min azwajina, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak, karena saat itu kita sedang berdoa, tidak sedang apa? Membaca. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, 4 larangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dari baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab ke-84, nomor hadis 265. Bab ma jaa fi man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Bab apa-apa yang telah datang, ya, yakni dari sabda Nabi, dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tidak yuqimu sulbahu, ya, tidak meluruskan sulbahu, punggungnya di dalam rukuk dan sujud. Tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Maksudnya di sini adalah tidak tumakninah. Maksudnya tidak apa? Tumakninah, tidak tenang. Jadi punggungnya itu belum lagi lurus, dia sudah bangkit. Ini maksudnya. Ya, karena ini berkaitan dengan sah tidaknya. Ini syarah para ulama, ya, penjelasan para ulama berkaitan dengan sah tidaknya salat. Jadi bukan maksudnya harus lurus baru sah salat, tapi maksudnya di sini dia mengerjakan ruku atau sujud sedangkan punggungnya belum apa? Belum berada pada posisi semestinya tatkala sujud atau tatkala ruku. Karena kalau dikatakan lurus maknanya lurus, maka di saat sujud ya enggak lurus. Bagaimana seorang meluruskan punggungnya di saat sujud padahal pas sujudnya itu miring. Jadi maksudnya di sini adalah tidak meluruskan, bukan lurus. Maksudnya punggung harus lurus, ya, akan tapi dia tidak ada ketenangan. Jadi posisi punggungnya tidak berada pada posisi yang semestinya dia sudah bangkit. Atau istilah kita salat apa? Patok ayam. Ada yang lebih cepat dari patok ayam? Salat patok. Kecepatan kilat. Salat kecepatan kilat, ya, kecepatan 100 berapa? Tapi begitulah istilahnya, ya, salat patok ayam. Kita pernah singgung, ya, karena semua yang tidak baik itu dikaitkan dengan apa? Dengan ayam, ya. Sehingga ayam juga berpikir kenapa yang tidak baik saya pula kena batunya. Nah, ayam berkata demikian. Tapi ini peribahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tulisan jelek ceker ayam, enggak pakai sandal ceker ayam, ya kan? Kemudian semangat muncul sesekali kemudian hilang, namanya semangat tai ayam.
Semuanya ayam. Sholat cepat pun ayam juga. Ya, sholat cepat nggak ada tumanina, sholat patok ayam. Jadi ini, subhanallah, kasihan si ayam itu ya. Tapi begini ungkapan. Hadis yang dibawakan oleh beliau nomor 265 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang yang padanya ia tidak meluruskan punggungnya, yakni maksudnya di dalam ruku' dan sujud. Ya. Karenanya kita sebutkan di sini maksudnya adalah tumaknina. Karena salah satu di antara rukun salat adalah tumaknina. Tumaknina sudah masyhur disebut dalam pembahasan ilmiah, artinya ketenangan. Jadi tatkala seorang itu melakukan salat, sebelum ia berpindah dari rukun berikutnya, dia harus menghadirkan kondisi tumaknina di dalam rukun yang akan dia tinggalkan. Ya, seorang sahabat masuk ke masjid. Dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa tumaknina di dalam salat merupakan rukun salat. Merupakan rukun apa? Salat. Rukun salat maksudnya apa? Kalau rukun sesuatu, ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan, sesuatu yang apabila tidak dilakukan sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya apa? Batal. Tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi kalau ia terlewatkan, harus kembali melakukannya. Tidak boleh lewat dan nanti sujud sahwi saja. Ini nggak sah sholatnya. Ini rukun. Beda dengan kewajiban. Beda dengan apa? Kewajiban. Kewajiban itu apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Bisa batal sholat. Misalnya sengaja dia mengatakan, saya tidak mau melakukan ini. Ya. Ditinggalkan dengan sengaja, dia tahu harus dilakukan tapi tidak dia lakukan, maka batal apa? Salatnya. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka salatnya tetap sah, walaupun ia tidak melakukannya karena lupa, salat tetap sah, tapi hendaknya ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi celah bolongnya, kurangnya bagian salat tatkala meninggalkan wajib dengan atau karena lupa, maka ditutupi kesempurnaannya dengan mengerjakan sujud sahwi. Adapun ada istilah syarat. Syarat itu adalah juga sama dengan rukun definisinya, yakni apa? Apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, maka sholatnya apa? Batal. Sholatnya batal. Tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Hanya saja perbedaan syarat dan rukun. Kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam sholat. Ya, ini sudah sering kita ingatkan karena memang ini pembahasan yang dasar dalam pembahasan fikih, ya, dalam pembahasan fikih, dan ini penting ya untuk dipelajari, tidak sebagaimana sebahagian menganggap bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang remeh yang tidak butuh dikaji. Padahal pembahasan awal dibahas oleh para ulama untuk bisa menentukan salat kita sah atau tidak sah. Datang seorang masuk ke masjid, kemudian dia mengerjakan salat. Ya, 2 rakaat. Setelah selesai dia datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah yang kala itu sedang duduk, mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi SAW katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balik, ulangi salatmu karena hakikatnya engkau belum mengerjakan salat. Salatmu yang tadi itu tidak sah. Maka dia kembali menghadap kiblat kemudian salat. Setelah selesai dia datangi Rasulullah SAW. Dia mengucapkan salam, Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam, ulangi salatmu, hakikatnya kau belum salat. Maka diulangi lagi. Ya, dia ulangi lagi. Ya. Setelah selesai salat, dia datang lagi. Nabi tetap mengatakan, ayo balik ulang salatmu karena kamu tadi belum salat, tidak sah salatmu yang tadi. Maka sudah 3 kali dia ngulang, enggak sah-sah juga kata Rasulullah. Maka beliau berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairaha fa'allimni. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, artinya demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa mengerjakan salat lebih baik dari yang tadi. Jadi kalaupun disuruh ngulang-ulang, ya tetap kualitasnya seperti itu. Maka Nabi SAW
maka dia mengatakan fa'alimni, ajarkan kepadaku bagaimana tata salat yang benar itu, tata cara salat yang menyebabkan salatku sah. Maka Nabi mulai ajarkan kepadanya, idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu. Kalau engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakan apa? Wudu'mu. Makanya wudu bagian daripada syarat sahnya salat. Orang yang tidak berwudu sengaja atau tidak sengaja maka salatnya tidak sah. Karena kalau ada orang bertanya, tadi saya salat 2 jam yang lalu, Ustaz, saya lupa bersuci, saya lupa wudu, saya salat, maka harus ulang. Gak bisa ya sujud sawi aja kamu, atau istighfar saja, udah lewat itu. Inilah menjawab dengan kebodohan. Ya. Atau ada orang mengatakan gini, Ustaz, afwan, saya ingin tanya apa? Tadi pagi saya sholat subuh, ini sore nih, saya sholat, memang udah mandi saya, tapi mandinya saya nggak niat untuk ngangkat hadas besar, tidak ada niat untuk mandi. Ya mandi mungkin karena gerah saya mandi, lupa kalau malam itu saya junub, jadi saya mandi biasa, nggak ada niat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian saya sholat, sah nggak sholat subuh saya? Apa? Dia mandi, tapi mandi karena gerah, bukan mandi mengangkat hadas. Ada yang mengatakan salah, ada khilaf di kalangan. Ya. Tidak sah. Dia harus ulang mandi. Jadi sholat subuhnya tidak sah. Bahkan bukan sholat subuh saja, zuhurnya, asarnya, untung nanyanya belum maghrib. Kalau nanyanya jam 10 malam, udah gantinya itu semua. Karena tidak sah. Ya. Karena rukun daripada mandi junub, apa sudah kita jelaskan? Pertama niat untuk mengangkat hadas, kemudian yang kedua seluruh air harus membasahi itu. Ya, kalau niatnya mandi junub, tapi cuma udahlah, satu gayung saja, seluruh tubuh belum dibasah dengan air juga tidak sah. Tapi niat mengangkat hadas, nyemplung ke sungai, nyelam, ya, basah semuanya, ya, insyaallah sah. Tapi harus timbul ya, nyelam nggak timbul. Tapi ini subhanallah pembahasan fikih yang orang menganggapnya remeh sekali pembahasan. Tapi itu pembahasan memang subhanallah sangat penting dan dikaji oleh para ulama. Karenanya kita selalu ingatkan bahwa belajar agama itu memang setahap demi setahap. Kalau seandainya lompat tiba-tiba di sebuah pembahasan yang berat, inilah kadang-kadang memunculkan hal-hal yang aneh. Ya, tidak pakai aturan, tidak melalui dasar-dasar, tiba-tiba sudah bahas jihad. Oh, udah. Keluar masjid berpikirnya bagaimana saya bisa membunuh orang kafir katanya. Ya. Karena dia tidak memiliki dasar. Makanya pembahasan setahap demi setahap. Makanya disebutkan Rabbani, ulama Rabbani yang kita tahu dari penjelasan para ulama warabbaniyun yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang mengajarkan ilmu dari yang kecil secara runut kemudian perkara-perkara besar. Makanya subhanallah para ulama kita bahas bersuci, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian setelah zakat puasa, kemudian setelah puasa haji, kemudian bab muamalat, ya, perdagangan dan seterusnya, baru kemudian pernikahan, baru kemudian di ujung-ujungnya pembahasan masalah jihad. Masalah apa? Jihad. Jadi jangan, ini pengajian pertama kita bahas tentang apa? Jihad, semangat nih. Ya, berpikir akhirnya karena salah penjelasan keluar, karena ia tidak punya dasar, keluar berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mati di jalan Allah. Supaya yang penting ya syahid. Dia tidak tahu aturan syahadah dalam Islam, caranya bagaimana, hal-hal yang perlu diperhatikan apa, sehingga tatkala ia tidak mempelajari ilmu ini sesuai dengan yang dipahami dan dipraktekkan oleh para ulama, memunculkan pemahaman-pemahaman dan perilaku-perilaku yang tidak baik dan tidak benar.
Taib, ini yang dibahas, ini tumakninah. Maka Nabi mulai mengajarkan, kalau engkau hendak mengerjakan salat, maka wudu sempurna, kemudian istaqbilil kiblah, kemudian hadaplah ke arah kiblat, ya, kemudian bertakbirlah, ya kan? Kemudian baca surat apa? Fatihah, kemudian setelahnya engkau ruku, diajarkan satu persatu, tahapan demi tahapan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan engkau bangkit dari rukukmu hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan. Nabi SAW mengatakan, tatkala engkau ruku, jangan bangkit sampai engkau benar-benar tenang dalam rukukmu. Jangan engkau bangkit dari sujudmu sampai engkau benar-benar tenang dalam sujud. Maksud tenang di dalam ruku dan sujud artinya punggung tadi sudah berada di posisi yang semestinya dalam ruku dan sujud. Artinya punggung sudah lurus, baca subhana rabbiyal azim, sekalipun satu kali bangkit sudah sah. Tapi jangan punggung itu belum sampai pada posisi yang semestinya, kita langsung bangkit. Namanya patok ayam. Begitu juga keningnya lengket sebentar dalam sujud, tup, langsung bangkit lagi. Ini yang dimaksud dengan la yuqimu fiha ar-rajulu, yakni subha fi ruku'. Ini maksudnya, tidak sah seorang tatkala mengerjakan salat yang ia tidak meluruskan punggungnya di saat ruku' dan sujud. Maksudnya adalah tidak tenang di dalam mengerjakan rukun sebelum ia melakukan rukun berikutnya. Jadi maksudnya bukan apa istilahnya, harfiah, terjemah secara makna bahwa maksud lurus di sini, meluruskan punggung, betul-betul harus lurus. Jadi kalau ada orang rukuknya itu agak sedikit bengkok, punggungnya di saat rukuk, kita tengok nggak sah ini. Ini salah pemahaman. Benar, yang sempurna itu memang punggung saat rukuk itu harus lurus, sampai disebutkan kalau diletakkan air di atas maka tidak akan tumpah. Ini punggung Rasulullah tatkala beliau sedang apa? Rukuk. Ini kesempurnaan. Bukan sebagai penentu apa? Sah. Ya, jadi banyak kali yang nggak sah sholatnya di masjid ini, Ustaz. Kenapa? Saya lihat punggung mereka nggak rata punggung mereka. Loh, ini pemahaman. Makanya subhanallah, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti dipahami dengan penjelasan ulama. Ini hadis kalau kita baca secara terjemah saja salah paham ini hadis. Ada hadis ini, barang siapa yang selama 40 hari mengerjakan salat berjamaah tidak terlewatkan takbiratul ihram, maka dituliskan untuknya 2. Pertama, selamat dari kemunafikan. Kemudian yang kedua, selamat kutibat lahu bara'atan, dituliskan untuknya 2. Pertama, selamat dari kemunafikan, kemudian selamat dari api neraka. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sholat berjamaah dengan imam selama 40 hari, tidak terlewatkan takbir pertama bersama dengan imam. Jadi imam tatkala menghadap kiblat sebelum takbir, kita sudah berada di saf. Maka dituliskan untuk kita 2 kebebasan. Pertama, dibebaskan dari kemunafikan. Allah akan jadikan kita orang bisa ikhlas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bebas dari api neraka. Ini hadisnya seperti itu. Subhanallah, ini keutamaan salat berjamaah dan mendapati takbir ihram bersama dengan imam. Hadis sahih. Namun disebutkan beberapa waktu yang lalu ada orang salah paham dengan hadis ini. Bahkan datang ke kita kemudian menyampaikan, dan saya tanya tentang karena waktu itu hal yang berkaitan dengan cara belajar sebagaimana yang saya sebutkan. Jangan sampai kita belajar kita tidak pakai tata cara yang disebutkan para ulama, kemudian sekedar baca hadis, baca ayat Quran, kemudian ditafsirkan ngalor ngidul kata orang Jawa, ya. Hadis dipahami sendiri tidak merujuk. Makanya para ulama mengatakan ilmu alat bahasa Arab itu mutlak dibutuhkan. Mutlak dibutuhkan tatkala kita berbicara tentang masalah agama. Karena tidak bisa dia dipahami hanya sekedar terjemah saja. Harus kita kembali kepada penjelasan siapa? Ulama kita. Maka waktu itu
diskusi terkait dengan masalah poin yang sangat penting ini, maka saya tanya tentang hadis ini. Maka dia mengatakan, ya jelas yang tidak pernah melakukan seperti disabdakan Nabi jelas munafik. Artinya dia memahami sebuah kesimpulan yang tidak pernah disebutkan para ulama. Dia mengatakan berarti jika seandainya ada seorang yang tidak melakukan itu, atau dia terlambat misalnya sholatnya, maka langsung ini munafik. Karena Nabi mengatakan 40 hari tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram, maka dia dibebaskan dari apa? Kemunafikan. Berarti kebalikan dari pemahaman ini, mafhumnya yang tidak melakukan itu berarti tidak bebas dari kemunafikan, bahkan dia simpulkan munafik. Saya katakan ini pemahaman seperti ini dari mana didapat? Ya jelas hadisnya benar, terjemah. Kita buka penjelasan para ulama. Saya bacakan. Ini penjelasan para ulama. Saya bacakan di akhir hadis, di syarah hadis ini keutamaan takbiratul ihram 40 hari bersama dengan imam. Di akhir hadis para ulama mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa yang tidak melakukannya dalam seumur hidupnya dia tidak dapat keutamaan ini, tidak bisa dikatakan dia munafik. Ini butuhnya kembali. Makanya mutlak, kalau saya katakan kalau tidak memahami ilmu alat sehingga bisa membaca penjelasan para ulama, maka akan memunculkan pemahaman dan pendapat yang ajaib, nyeleneh. Kita dengar dari mana dia dapat pemahaman ini? Karena Imam Ahmad selalu mewanti-wanti, jangan sampai engkau berpendapat dengan satu pendapat sedangkan engkau tidak memiliki panutan ulama sebelumnya. Hati-hati. Oke, ini lihat dalam hadis ini. Tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan apa? Punggungnya di saat rukuk dan sujud. Maksudnya tidak tumakninah dalam hadis ini. Tidak ada ketenangan tatkala melakukan apa? Melakukan sholat. Karena Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi berkata, wal amal ala hadza inda ahli ilmi. Dan ini merupakan hadis yang diamalkan oleh penduduk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, dan setelah mereka yarawna ayyuqimar rajulu sulbahu fi ruku' wa sujud. Mereka berpendapat seorang lelaki harus meluruskan, seorang hamba harus meluruskan punggungnya di saat ruku' dan sujud. Artinya punggungnya harus pada posisi yang semestinya, setelah berada pada posisi yang semestinya kemudian dia bangkit. Ini sebuah keharusan. Bahkan kalau tidak melakukan itu, maka mereka berpendapat bahwa salatnya fasidah, salatnya rusak atau salatnya tidak sah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 85. Babu ma yaqulur rajulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bab apa yang diucapkan oleh seorang hamba tatkala ia mengangkat kepalanya dari ruku. Apa bacaan yang dia ucapkan? Kemudian beliau membawakan hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengatakan sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bacaan Nabi tatkala bangkit dari mana? Dari ruku'. Beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini kaitan dengan pujian tadi. Subhanallah, sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Cinta muncul karena merenungkan kebaikan yang Allah berikan pada kita. Dan kalau cinta itu sudah muncul, biasanya cinta itu akan menimbulkan pujian dan terima kasih. Ya, pujian dan terima kasih. Kita sadar Allah telah memberikan ini, maka muncul alhamdulillah. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan kita Allah SWT itu sangat suka untuk dipuji. Dia sangat suka sekali kita memujinya. Rabbukum, para ulama mengatakan Tuhanmu yuhibbul hamda. Allah Tuhanmu itu sangat suka dipuji. Dia sangat suka dipuji. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dengan pujian hal-hal tertentu Allah bisa ridha kepada kita. Maka disebutkan
dalam sebuah hadis, innallaha la yarda 'anil 'abd. Allah ridha dari seorang hamba apabila dia makan, setelah selesai makan dia apa? Memuji Allah. Allah ridha. Setelah makan kita mengatakan alhamdulillah, Allah ridha dengan kita. Karena ini semua disebabkan karena dia suka dipuji. Bahkan tatkala seorang minum, au yashrabus syurba, tatkala seorang hamba minum satu tegukan air, kemudian dia mengatakan alhamdulillah fa yahmadu 'alaiha, dia memuji Allah atas nikmat meminum itu, maka Allah ridha kepada subhanallah. Apalagi kalau memuji Allah dalam hal yang lain. Makan saja, selesai makan kita mengatakan alhamdulillah, minum mengucapkan alhamdulillah, Allah sudah apa? Ridha. Ini menunjukkan dia senang, suka dipuji. Dan ini kebalikan yang seharusnya kita jauhi agar kita tidak suka dipuji, melawan kecintaan untuk dipuji. Ya, walaupun memang pada saat setiap orang itu suka dipuji, tapi harus dia lawan. Karenanya tidak boleh memantik atau memunculkan sifat yang tercela ini bagi kita sebagai seorang hamba. Karena Nabi SAW mengatakan kalau ada orang memuji di depan, maka taburi dia dengan apa? Dengan pasir. Ini sunnah yang nggak berani kita melakukan, nggak berani. Ya, ribut jadinya, ribut. Ya, seorang sahabat melakukannya di hadapan orang yang memuji-muji Muawiyah. Muawiyah duduk dipuji-pujinya, khalifah dipuji-pujinya, sahabat tempar dengan ditabur mukanya dengan apa? Dengan pasir. Marah ya, Muawiyah bertanya, kenapa kau lakukan itu? Hadis Rasulullah. Karena ia merusak orang yang dipuji. Nabi mengatakan qata'tum dhahra sahibikum, kalian telah memutus punggung teman kalian. Ini subhanallah, merubah hati, merubah niat dan sebagainya, pujian. Jadi Allah suka dipuji subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh. Ya, karena pujian itu semuanya kembali kepada Allah, karena kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala apa? Allah mendengar semua orang yang memujinya. Para ulama mengatakan ini bisa berarti informasi atau doa. Jadi kalau informasi, Allah Maha mendengar semua yang memujinya. Benar. Atau artinya sami Allahu liman hamidah, artinya semoga Allah menerima pujian semua orang yang memujinya. Kedua-duanya benar maknanya. Kedua-duanya benar makna. Jadi memuji Allah itu bahagian daripada ibadah. Semoga Allah menerima ibadah seorang hamba yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat di dalamnya mengandung apa? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat yang pertama yang kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Jadi beliau mengatakan, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya, atau Allah menerima ya ibadah pujian bagi siapa yang memujinya. Kemudian Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, untukmu semua apa? Semua pujian. Mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi, wa mil ama bainahuma, dan sepenuh apa-apa yang berada di antara keduanya. Subhanallah, ini pujian luar biasa ya. Kita mengatakan Rabbana walakal hamdu, ya Allah hanya milikmu segala pujian. Pujian yang bagaimana? Yang kami ucapkan ya Tuhan kami. Jika seandainya pujian itu dalam bentuk jasad, dalam bentuk barang, maka pujian yang kami ucapkan itu adalah pujian sepenuh langit dan bumi. Subhanallah, pujian sepenuh langit dan bumi. Bahkan pujian sepenuh ma bainahuma, pujian sepenuh apa yang ada di bawah kolong langit. Langit dan bumi yang kita pijak, semuanya dipenuhi dengan apa? Pujian. Bahkan wa mil amha syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Karena langit, bumi, kemudian di bawah kolong langit, di sana ada makhluk-makhluk yang lebih besar dari ini, seperti kursi, arsy. Kita katakan bahwa pujian kami kepadamu, pujian saya kepadamu ya Allah, jika ia dalam bentuk barang, dalam bentuk sesuatu, maka pujian yang kami ucapkan ini
memenuhi semua makhluk yang kau ciptakan. Ini pujian luar biasa ini. Dan Allah suka ini seperti ini. Kalau kita sebagai seorang manusia dipuji-puji setinggi langit ini, ambil apa? Karena bisa orang kalau muji-muji banyak sekali pujinya, ada udang di balik bakwan. Kalau udang di balik batu nggak enak. Belum tangkap, belum dimasak. Kalau di balik bakwan, beli enak. Karena ia merusak kita. Ia merusak kita. Puji terus. Ya, bukan satu kata dua kata. Mujinya panjang lebar, terus nggak habis-habis. Ini ada maunya ini orang. Ya, makanya orang yang banyak dipuji itu pejabat. Karena biasanya kita muji pingin sesuatu, berlempar. Ya, tapi saya tidak sarankan. Ini menyebabkan keributan. Tapi ingatkan, tidak boleh. Kau telah merusak hatinya. Diistilahkan Nabi, engkau telah memotong punggungnya. Karena orang tegak itu dengan punggung. Kau telah potong punggungnya, habis binasa dia dengan pujianmu. Yang tadinya dia ikhlas, dia tidak ikhlas. Tadinya dia beri itu ikhlas, tapi karena pujian setinggi langit, besoknya dia memberi lagi, nunggu kamu datang. Akhirnya tidak apa? Tidak ikhlas, dia rusak. Tapi Allah hendaknya kita puji dengan pujian subhanallah. Sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai' wa ma baina wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Pujian yang luar biasa. Setelah kita merendahkan punggung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hinakan, kita bangkit dengan memuji dengan pujian yang sempurna ini. Ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah langsung jawab, hamidani rabbi. Hamidani abdi, hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maha suci yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ini komunikasi antara kita dengan Allah. Itu setiap hamba yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Allah langsung jawab. Allah langsung jawab. Loh, segitu banyak orang salat Ustaz. Allah maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak bisa kita bayangkan kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah. Ini informasi dari Allah yang kita pahami, yang kita dengar, yang kita imani, memunculkan sifat dzul, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah. Setiap yang salat, sekalipun satu waktu salat subuh di kota Binjai dikerjakan dalam satu waktu, dalam satu gerakan berapa ribu orang. Setiap mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dijawab langsung oleh Allah. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Tatkala kita mengatakan ar-rahmanir rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Fa idza qala, apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, ini informasi dari Nabi. Informasi dari Nabi kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita. Apabila seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, artinya apa? Raja di hari pembalasan. Maka Allah menjawab fawwadha ilayya abdi, hambaku sedang menyerahkan semua perkara kepadaku. Dia berkeyakinan bahwa akulah satu-satunya yang memiliki kuasa. Fa idza qala maliki yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ayat inilah yang memisahkan antara mana ayat yang itu adalah milikku dan mana ucapan berikutnya adalah milik hambaku. Ini pemisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena setelah kita memujinya, setelah kita menyanjungnya, maka setelahnya kita mengatakan ihdinas siratal, kita minta hak kita minta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi mas'al.
Ini yang bahagian hambaku, ini yang menyanjung dan memujiku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu jawaban Allah. Tatkala kita baca apa? Ini tidak perlu kita, kata para ulama dalam pembahasan asma dan sifat, tak perlu kita persoalkan nih. Tidak perlu dipersoalkan. Jadi Ustaz, gimana Allah jawabnya? Tak perlu. Ini informasi dari Rasulullah bagaimana keagungan Sang Pencipta. Kita semakin, ya Allah, kita ini siapa? Hina di hadapan Allah. Kemudian kita kaitkan dengan kebaikan yang Allah berikan sehingga muncul rasa cinta. Sehingga tatkala ibadah memang didasari cinta yang sempurna kepadanya dan penghinaan dan penghambaan yang sempurna di hadapan Allah. Betul-betul ya Allah, ini memang saya hambamu yang paling hina, yang paling rendah. Kemudian kita melakukan ibadah tersebut dengan kecintaan. Jadi orang yang beribadah, dia cinta tapi tidak merendahkan diri, ini bukan ibadah. Atau dia rendahkan diri tapi tidak cinta, ini bukan ibadah. Ibadah ini mengandung dua makna ini. Kecintaan yang sempurna kepada Allah, kemudian merendahkan atau kerendahan diri, kehinaan diri yang sempurna di hadapan Allah. Tatkala sujud betul-betul kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan dalam kondisi ini doa kita mustajab. Doa kita apa? Mustajab. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini pujian yang sangat luar biasa yang diajarkan Nabi SAW setelah bangkit dari mana? Dari ruku'. Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Taib. Kemudian beliau berkata, Imam Tirmidzi berkata, wal amalu ala hada inda ba'dhi ahli ilm, dan ini merupakan hadis yang diamalkan oleh sebagian para ulama. Wa bihi yaqulu Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang disebutkan Imam Syafi'i. Qala yaqulu hadha fil maktubati wat tatawwu. Kalimat sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawat, dan seterusnya diucapkan di salat wajib maupun salat sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hanya ucapan di salat sunnah, tidak diucapkan dalam salat wajib. Akan tapi yang sahih ini bacaan diucapkan baik di salat sunnah maupun salat wajib. Boleh mengucapkannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Kemudian terakhir, karena berkaitan dengan pembahasan bab ke-86, hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidahu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamd. Ini pembahasan fikih ya. Bab ke-86, babun minhu akhar, bab berkaitan dengan ini tapi dengan redaksi yang lain, hadis yang lainnya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang dibangkit dari rukuk dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka makmum ucapkan, kata Rasulullah, Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, untukmu semua pujian. Untukmu semua apa? Pujian. Sehingga para ulama ya berkata, sebelum kita sempurnakan hadisnya, para ulama berkata, wal amalu alaihi inda ba'dhi ahli ilm, dan ini merupakan hadis yang diamalkan oleh sebagian para ulama dari kalangan sahabat dan setelah mereka, di mana imam tatkala bangkit dari rukuk dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Wa yaqula man khalfal imam, adapun makmum maka dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena Nabi mengatakan di sini, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum Nabi katakan ucapkan Rabbana walakal hamd. Wa bihi yaqulu Ahmad. Ini adalah pendapat disebutkan Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Sirin, adapun Imam Muhammad bin Sirin dan yang lainnya berkata, yaqulu man khalfal imam, di belakang imam tetap mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh ya. Ya, ini pendapat Ibnu Sirin, Rabbana walakal hamdu mithla ma yaqulul imam. Boleh makmum mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam. Jadi makmum boleh, imam sami Allahu liman hamidah, makmum di belakang boleh mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh juga dia tidak membaca sami Allah tapi dia membaca Rabbana walakal hamd. Ya, ini pembahasan fikih. Kemudian beliau berkata, mithla ma yaqulul imam wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ishaq. Jadi Imam Syafi'i berpendapat makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah.
Sama seperti yang diucapkan imam. Jadi intinya kalau kita sholat sendirian jelas bangkit dari ruku ucapan apa? Sami Allahu liman hamidah. Karena sebagian para ulama memasukkan kalimat Sami Allahu liman hamidah ini dalam wajib sholat. Wajib apa? Sholat. Artinya kalau ditinggalkan dengan sengaja sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Taib. Jadi Sami Allahu liman hamidah tatkala sholat sendiri kita mengucapkannya. Kemudian tatkala kita jadi imam kita harus mengucapkannya. Tapi tatkala kita jadi makmum, ini ada perbedaan. Apakah harus mengucapkan atau tidak? Ada sebagian mengatakan harus mengucapkan, seperti pendapat Muhammad bin Sirin dan pendapat Imam Syafi'i, harus mengucapkan juga seperti yang diucapkan imam. Tapi ada sebagian pendapat berdasarkan hadis ini tidak mengucapkan. Dia hanya mengucapkan makmum Rabbana walakal hamd. Dan ini mazhab Imam Ahmad. Ini mazhab Imam Ahmad. Tidak mengucapkan Sami Allah bagi makmum, tapi mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesungguhnya barang siapa yang ucapannya sama dengan ucapan malaikat, berbarengan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang lalu. Ini sama dengan pembahasan yang pernah kita sebutkan tentang ucapan apa? Amin. Ada dua ucapan yang orang-orang Yahudi apa? Iri dengan kita. Pertama ucapan apa? Ucapan salam. Karena ucapan salam pahalanya sangat besar. Ya, ucapan salam pahalanya sangat besar, di mana orang tatkala mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum saja, dia dituliskan untuknya apa? Dituliskan 10 kebaikan. Ya, dituliskan 10 kebaikan. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah ditambah warahmatullah, maka dituliskan untuknya 20. Kalau seandainya dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhu, maka dituliskan untuknya 30. Warahmatullahi wabarakatuh dituliskan untuknya 30. Sekedar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Atau Assalamualaikum saja, Assalamualaikum, 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 sampai sore kita setiap ketemu muslim kita mengucapkan Assalamualaikum, coba tulis Assalamualaikum 10. Ketemu lagi Assalamualaikum 10 kali, wah gitu. Kali berapa kira-kira? Taruhlah 50 kali 50 berarti berapa? Ya udah nggak usah susah-susah cari ibadah ya. 10. Kenapa tulis-tulis itu bang di tangan? Ini hitungan apa ini? Untung. Hitungan untung. Untung mana? Banyak kali bang. 500 juta nih gitu. Bukan. 500 pahala. Wah, masya Allah. Aku ikut juga lah kan gitu kan. Ini abnaul akhirah ya, abnaul akhirah. Karena kita biasanya yang ditulis-tulis itu hanya dunia saja ya, utang. Ya kalau utang memang harus ditulis ya, kalau tidak tulis bahaya. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pahala luar biasa yang bisa kita lakukan dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Yang kita pernah sampaikan, kadang kita berpikir ibadah jauh, tapi ibadah dekat kita tidak pikirkan, lupa. Ini saya pingin nanti kalau saya punya harta sekian triliun, saya mau bangun masjid, saya mau ini. Tapi dia duduk saja goyang-goyang. Padahal untuk mendapatkan ibadah yang banyak itu bisa dengan banyak kesempatan dan ibadah yang mudah. Salam saja, salam 10. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah ucapan apa? Amin. Ya, ucapan amin. Para ikhwah, Nabi SAW katakan terkait dengan Sami Allahu liman hamidah di sini sama dengan keutamaan ucapan apa? Amin. Yang bersamaan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya ini menunjukkan bahwa malaikat juga tatkala salat bersama dengan kita, dia makmum dan dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh makmum. Amin kita, mereka juga mengucapkan amin.
Kemudian tatkala kita mengatakan Rabbana walakal hamdu bersama dengan imam atau sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, maka makmum juga mengucapkan hal yang sama. Maka apabila ucapan-ucapan kita ini berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dihapuskan untuk kita dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanallah. Keutamaan sangat luar biasa yang dengan kasih sayang Allah SWT Allah bukakan untuk kita pintu-pintu pahala, pintu-pintu kebaikan agar kita bisa meraihnya, agar kita bisa mendapatkannya. Karena para ulama mengatakan kalau seandainya ada seorang hamba nanti ditimbang amal saleh dengan amal jahatnya, lebih berat amal jahatnya, lebih berat dosanya daripada pahalanya, daripada amal solehnya, maka hamba ini memang hamba yang layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Ibadah-ibadah itu banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Ibadah ini mudah, pahalanya sekian, bahkan nanti dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Minimal apa? 10 kali lipat. Sama seperti assalamualaikum tadi. Assalamualaikum, kok bisa hitungannya 10? Ini balasan minimal. Balasan apa? Minimal. Karena Allah dalam amal ibadah minimal dilipat gandakan pahalanya 10. Minimal. Makanya dalam puasa wajib misalnya, kemudian kita ikuti dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kalau hitungan minimal kan seperti puasa satu tahun. Ya, puasa 1 tahun. Karena dia 30 hari tambah 6 hari. Berarti berapa? 36 kali 10. Berarti berapa? Ya, sama, itu kan 1 tahun. Itu minimal loh. Minimal. Itu balas seperti itu. Ustaz, kalau kurang, puasanya cuma 29 hari, Allah yang menyempurnakan itu, nggak usah kau tanya, karena Dia Maha Penyayang. Ya. Kan nggak ini Ustaz. Nggak sempurna ini. Cuma 29 tambah 6 berarti 35 kali 10. Nggak 1 tahun itu Ustaz. Allah usah pikiri. Allah itu Maha Penyayang. Yang kurang Dia akan sempurnakan. Tapi yang sempurna nggak ada Dia kurangi. Itu Allah. Kalau kita kerjaannya ngurang-ngurangi. Ya, kita kerjanya ngurang-ngurangi. Ini kayaknya banyak kali kurangi. Bisa lagi ditekan, dikurangi, kurangi lagi kan gitu kan. Ini kita, tapi Allah tidak. Dia punya sifat yang sangat luar biasa. Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna. Ya, bahkan tatkala kita diperiksa, coba periksa sholat 5 waktunya. Karena memang amal itu pertama diperiksa adalah sholat. Banyak bolongnya. Coba lihat kasih sayang Allah. Coba lihat amal sunnah hambaku, sholat sunnah hambaku ada tidak? Kalau ada, tutupi. Kalau kita sebagai Tuhan, habis ini orang kita buat. Ya. Gimana amal wajibnya? Ini kalau kita Tuhan. Karena kita tak punya kasih sayang kecuali sedikit saja. Itu diberikan kasih sayang Allah, diberikan sedikit. Tapi Allah Dia punya kasih yang maha sempurna. Allah pernah berkata dalam hadis kudusinya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku, kasih sayangku mendahului, mengalahkan amarah dan murkaku. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat yang sempurna. Salat wajib ada banyak bolongnya. Ada salat sunnahnya, ada, tutupi. Bahkan tatkala ditimbang amal muslim dengan catatan dia punya iman, dia punya tauhid, dia punya akidah, dia bukan kafir, dia bukan musyrik, ditimbang amalnya lebih berat keburukan, maka Allah kasih kesempatan, ada memberi syafaat kepadanya, ada beri syafaat. Oh, dia pernah puasa, maka puasa maju mengatakan izin kasih beri syafaat. Oh, kan silakan. Akhirnya yang tadinya harus dicampakkan ke neraka diselamatkan oleh puasanya masuk ke dalam surga. Oh, dia punya anak saleh, beri syafaat. Punya teman, beri syafaat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk membela dan membantu. Membela dan bantu. Bahkan sampai nanti kalau ada yang toh tak ada memberi syafaat di padang mahsyar, dia pun harus dicampakkan ke dalam api neraka, tetap nanti ada syafaat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluarkan dari api neraka semua yang kalian kenal. Semua yang kalian kenal. Maka kita pun masuk ke dalam neraka dengan kaifiat yang kita tidak tahu. Kemudian kita cari, oh ini si fulan muslim dia, kita keluarkan semuanya. Kemudian Allah mengatakan, sudah kata orang beriman, kami sudah keluarkan semua yang kami kenal di neraka. Maka Allah mengumumkan, keluarkan dari neraka setiap orang yang di hatinya ada Islam, sekalipun hanya seberat 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi imannya sangat kecil. Dikeluarkan. Sudah. Keluarkan juga yang setengah dinar. Yang setengah
dinar. Dikeluarkan semuanya. Allah katakan keluarkan juga yang di hatinya ada Islam walaupun hanya sebesar zarrah. Bahasanya seberat biji sawi, kecil sekali. Ada imannya, ada, keluarkan juga. Selesai. Mengatakan ya Allah sudah, semua sudah keluar, semua sudah diselamatkan, dimandikan di dalam di sungai kehidupan, ya, dimandikan di sungai kehidupan. Kemudian mereka bagus lagi jasadnya karena ada yang kakinya terbakar, ada yang api membakar sampai dadanya dan sebagainya. Dimandikan kembali sempurna dan diizinkan masuk surga. Ini orang-orang Islam yang terlambat masuk surga, mampir dulu di mana? Di neraka. Kemudian sampai terakhir Allah mengatakan sudah nggak ada lagi. Tinggallah orang-orang yang tidak melakukan kebaikan apapun dalam kehidupan, tapi dia muslim. Ini bejat sekali hidupnya memang. 24 jam maksiat, tapi dia muslim. Dia mengakui Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya, dan mereka dibakar dalam api neraka sehingga jasadnya itu seperti bongkahan-bongkahan arang. Kalau yang tadi masih ada, masih nampak bentuknya ada. Kemudian dikeluarkan gumpalan-gumpalan arang manusia. Kemudian penduduk surga menyirami dengan air surga. Disirami. Tumbuh bagaikan, kata Rasulullah SAW, tumbuh bagaikan tumbuhnya benih yang ada di pinggir sungai yang dibawa oleh banjir bandang. Tumbuh pertama apa namanya istilahnya? Lembut, ya, lemah, tumbuh yang disirami. Kemudian setelahnya Allah izinkan, setelah sempurna jasadnya, Allah izinkan mereka masuk ke dalam surga. Ini kasih sayang Allah. Tak, dengan catatan harus ada iman dan Islam. Kalau tidak, selesai. Tinggallah di neraka orang-orang yang tidak memiliki Islam dan iman dalam dadanya, dan merekalah yang ditetapkan menjadi penduduk neraka. Maka kata penduduk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia penduduk itu berarti orang-orang yang memang tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Ya subhanallah, kasih sayang Allah luar biasa. Ya, kasih sayang Allah luar biasa. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, dengan memahami dan mempelajari ini, muncul dua sifat yang kita sebut tadi. Zul, kehinaan kita di hadapan Allah, dan kecintaan besar kita kepada siapa? Kepada Allah, sehingga kalau beribadah betul-betul atas dasar dua hal ini. Betul-betul kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan benar-benar kita sangat mencintai Allah yang maha baik ini subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab ke-87 berkaitan dengan bab apa-apa yang telah datang fi wad'ir rukbataini qabla al-yadaini fi sujud, meletakkan dua lutut terlebih dahulu sebelum dua tangan. Ini fikih klasik ya, yang diperdebatkan oleh para ulama dari dahulu. Tatkala kita sujud, mana lebih dulu, tangankah atau lututkah? Tangan dulu atau lutut? Kira-kira Imam Tirmidzi lebih condong kepada lutut dulu sebelum tangan, karena hadisnya sebenarnya sama. Jangan turun di saat sujud seperti menderumnya seekor unta. Ya, kalau unta gimana? Kita nggak punya ternak unta ya. Kita tahu kambing dan sapi ya. Jadi para ulama yang ada di Hijaz berpendapat sebagai pendapat Imam Tirmidzi, kami kami peternak unta. Kami lebih tahu bagaimana unta turun daripada kalian. Unta itu turun depannya dulu baru belakangnya. Berarti tangannya dulu baru lututnya. Itu unta. Datang sebagian ulama mengatakan yang unta itu lututnya itu depan. Jadi kalau seandainya kita mendahulukan lutut, berarti kita menyerupai unta. Jadi ini khilaf luar biasa ya. Khilaf luar biasa. Karena hadisnya yang paling sahih disepakati sahihnya adalah jangan serupai unta. Adapun hadis hendaknya dahulukan kaki baru tangan atau tangan baru kaki, dalam riwayatnya itu ada persoalan. Karena ada hadis mengatakan jangan kamu sujud seperti unta, turun sujud seperti unta, maka dahulukan tangan sebelum
lutut. Kalimat ini diperdebatkan para ulama sahih atau tidak. Ada riwayat lain dahulukan lutut sebelum tangan, kebalikannya. Dan satu dahulukan tangan sebelum lutut, riwayatnya satu lutut sebelum tangan. Penjelasan ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang disepakati sahih adalah jangan turun seperti unta. Masalahnya bagaimana turun unta? Ya, lihat aja YouTube. Ya, lihat YouTube. Ternak unta, lihat unta sujud, unta menturun, unta turun. Nampak? Tetap gerakannya itu memang depan dulu menyentuh. Sehingga Imam Tirmidzi lebih menguatkan pendapat mendahulukan lutut dulu baru tangan. Ya, ini pendapat Imam Tirmidzi. Dan kalau dilihat dari urutan anggota tubuh yang melengket di mana? Di tempat sujud atau di lantai, maka secara logika, ini cerita tidak kaitan dengan bab fikih. Memang kalau kita pikir-pikir yang paling sesuai itu lutut dulu. Kaki injak ini ujung anggota tubuh di tanah. Kemudian tatkala turun lutut, tangan, baru kening. Sesuai dia urutannya. Ya. Telapak kaki di bawah, lutut, tangan, kening. Tapi kalau tangan dulu terbalik dia. Tangan, lutut, kepala. Tapi ini sekedar pikiran saja ya, ini bukan dalil. Kita memang kalau secara logika cocoknya apa? Lutut. Tapi Islam tidak dibangun di atas logika. Ya, ini khilaf. Ya, intinya kedua-duanya kalau antum salah satu di antara keduanya kalau antum pilih boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu bukan tangan dulu atau lutut dulu. Yang dilarang jangan kau turun itu seperti turunnya unta. Begitu turunnya. Itu maksudnya kan sebagian para ulama. Akhirnya bantingkan badan. Sehingga kalau misalnya sholat di Masjid Nabawi yang bukan karpet, itu debunya naik, bram gitu. Debunya berterbangan. Ini menurut sebagian para ulama. Tapi intinya ini khilaf yang insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang, menunjukkan begitu sangat kayanya wawasan Islam dan lebih menyadarkan kita bahwa dalam masalah-masalah fikih kita diperintahkan untuk lebih melapangkan apa? Dada kita. Mana biasa. Ini pembahasan fikih yang para ulama kita berlapang dada dalam hal-hal yang seperti ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebenarnya kajiannya mau sebentar saja, tapi beginilah ya, Masya Allah kalau bahas lintas lintas masa, kita bahas ulama perkataannya pada tahun ini memang luar biasa nikmatnya. Saya awal mula disampaikan guru saya terkait dengan ini, apa iya ya? Dia mengatakan coba antum baca karya-karya para ulama. Di saat kamu sendiri membacanya, engkau akan hidup bahagia karena engkau hidup lintas masa, lintas generasi. Kalau kita baca koran, baca berita, kita hanya masa ini saja sibuk. Tapi kalau kita baca penjelasan ulama, ini ulama hidup tahun sekian, cerita mereka, antum Masya Allah senang. Anda waktu itu dengar masih santri, masa iya, enak baca koran lah. Kejadian ini, cerita ini. Rupanya setelah kita ikuti perkataan beliau, benar. Nikmat kita tahu. Apalagi penjelasan seorang ulama dengan perkataannya, dia bertemu menyampaikan mendengar ilmu dari seorang ulama tahun sekian di kota ini dan sebagainya. Memang kita seakan-akan kita bukan hanya hidup di tahun 1446 Hijriah, tapi seakan-akan nanti kita hidup tahun 60 Hijriah, hidup lagi tahun 100 Hijriah, hidup lagi tahun 86 Hijriah. Seperti itu. Nikmatnya mengkaji sebuah ilmu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.